KEK Kura-Kura Bali ini terjadi itu dipercepat oleh adanya pandemi. Menyinggung soal lapangan pekerjaan ya. Ya. Nah, sejauh ini Kura-Kura Bali ini seberapa besar bisa memberi peluang lapangan pekerjaan kepada masyarakat, terutama mungkin warga lokal Bali. Ya. Sampai sejauh ini seperti apa gambarannya? Proyek kita, kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang berada di Pulau Serangan ini diharapkan bisa menjadi prototipe secara fisik yang sudah kita lakukan. Sejauh ini kita sudah membangun 8 km jalan, dan jalan ini tidak pakai aspal, semuanya pakai paving block. Om Swastiastu. Tribuners Semeton Tribun Bali, kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali di Serangan diproyeksikan menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Bali. Kawasan ini juga akan terus dikembangkan untuk mendukung terciptanya pariwisata berkualitas di Pulau Dewata. Nah, apa saja yang akan dikembangkan di Kura-Kura Bali ini dan sejauh mana juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di Serangan khususnya dan Denpasar dan Bali pada umumnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam program podcast Tribun Bali, saya sudah bersama Kepala Komunikasi PT Bali Turtle Island Development PT BTID, pengembang Kura-Kura Bali, Bang Saki Hakim. Selamat sore, Om Swastiastu. Punah piga dulu, Bang. Saya panggil abang ya. Boleh. Biar lebih akrab ya. Sebagai sesama baby boomers ya. Boleh. X ya. Kita masih turun dikit ya. Iya. Ya, Bang Saki, tentu terkait Kura-Kura Bali ini banyak juga masyarakat sudah tahu kan, sudah mengenal Kura-Kura Bali. Tapi harus kita akui juga masih ada juga masyarakat yang belum sepenuhnya paham apa itu Kura-Kura Bali. Nah, Bang Saki bisa jelasin apa itu Kura-Kura Bali dan apa saja yang menjadi tujuan dari keberadaan Kura-Kura Bali ini. Baik, terima kasih Bli Komang. Terima kasih juga pada para penonton acara podcast Tribun News ini. Jadi Kura-Kura Bali itu adalah kawasan ekonomi khusus. Saya sendiri adalah dari PT BTID, Bali Turtle Island Development, sebagai badan usaha pembangun dan pengelola dari kawasan ekonomi khusus ini. Jadi ya, kalau ditarik Pak, itu sebetulnya KEK Kura-Kura Bali ini terjadi itu dipercepat oleh adanya pandemi. Iya. Pada waktu tahun 2020-2021 itu Bali sedang parah-parahnya, termasuk daerah yang paling parah terkena dampak dari pandemi COVID-19 pada waktu itu. Sampai ekonomi kita benar-benar tidak ada minus, dan bisa dibilang ya nggak ada turis yang datang, tidak ada wisatawan, daerah Kuta gelap, Seminyak juga kosong, begitu, Ubud juga kosong. Nah, pada waktu itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kota melihat bahwa sudah waktunya Bali itu transisi, bergeser dari ketergantungan dari pariwisata massal ke pariwisata yang berkualitas. Jadi ya ternyata selama ini ya Bali ya sangat tergantung sekali, dominan sekali dari pariwisatawan yang ya katakanlah ya cuma datang, spendingnya juga sedikit, malah kadang pada waktu pandemi itu banyak yang datang ke Bali terus ada kasus-kasus bikin masalah kemudian minta dideportasi seperti itu. Jadi ya yang isi kantongnya kurang banyak lah seperti bahkan itu. Kecenderungan itu masih ada sampai sekarang. Masih terus sampai sekarang. Cuma waktu itu kan sering tuh banyak kita dengar cerita dideportasi kan. Iya. Nah, akhirnya pada waktu itu Pak Gubernur Koster bersama dengan Pak Kepala Bappenas pada saat itu Menteri Suharto Monoarfa bersama Pak Presiden Joko Widodo meluncurkan yang namanya Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali. Peta Jalan Ekonomi Kerti Bali. Ya. Nah, itu didasarkan juga pada platform Bapak Gubernur yaitu Namun Satkerti Baka Bali pada waktu itu. Nah,
Dari sana ada turunannya akhirnya. Ada dua, bagaimana Bali itu bisa bergeser dari pariwisata massal menjadi pariwisata berkualitas. Apa itu pariwisata berkualitas? Nah, di situ yang tadinya mass tourism menjadi sports tourism, ecotourism, health tourism, education tourism, tech tourism, dan lain sebagainya. Dan itu diharapkan jenis wisatawan yang datang juga jadinya berbeda. Ada lebih, kualitasnya juga lebih tinggi, spendingnya juga lebih banyak, secara ekonomi dorongannya juga lebih maju. Nah, turunannya ada 2 KEK, ada KEK Sanur yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Di sana jadinya pariwisata kesehatan. Harapan dari pemerintah adalah supaya orang Indonesia, kita devisanya tidak hilang. Orang Indonesia berobat ke Singapura, ke Penang, ke Thailand, atau operasi plastik ke Korea gitu kan. Nah, itu bisa aja di KEK Sanur ini harapannya ke depannya. Paling tidak orang Indonesia dulu lah gitu kan. Betul. Jadi berharap orang luar negeri yang bisa berobat. Orang luar negeri yang kesini juga, termasuk juga menarik supaya dokter-dokter Indonesia yang berkiprah di luar negeri mau pulang, diaspora Indonesia dan berkiprah di sini. Nah, dan yang kedua ada KEK Kura-Kura Bali. Nah, KEK Kura-Kura Bali itu turunannya adalah untuk pariwisata berkualitas dan industri kreatif. Apa itu industri kreatif? Di situ diharapkan ada fashion industry, industri musik, industri film, kemudian industri teknologi dan ekonomi kreatif lainnya. Nah, jadi kan banyak nih kita sering lihat, kalau berapa tahun yang lalu kan Singapura bersaing dengan negara-negara ASEAN lain, sehingga Taylor Swift di booking full seminggu di Singapura gitu kan. Nah, ya di Indonesia kita mau bersaing seperti itu, ya fasilitasnya di mana? Stadion yang bisa menampung sekian banyak orang gitu kan, dengan fasilitas untuk artisnya juga seperti apa, transportasi umumnya juga seperti apa. Nah, itu yang diharapkan dari pemerintah di KEK Kura-Kura Bali itu bisa dilakukan. Atau untuk yang movie industrinya atau industri perfilmannya, kalau kayak di New Zealand itu ada punyanya Peter Jackson, itu dia bikin movie studio, kemudian dia bikin set film untuk bikin film Lord of the Ring, Hobbits. Setelah filmnya selesai, jadi sarana pariwisata juga, orang pengen lihat ke sana gitu kan, tempat buat film Lord of the Ring, Hobbit. Nah, itu kalau bisa dibikin di KEK Kura-Kura Bali, ya kenapa enggak gitu kan. Nah, itu yang industri-industri kreatif lainnya juga diharapkan bisa di sana. Nah, kemudian untuk pariwisata berkualitas itu diharapkan itu ada marina internasional berstandar internasional pertama di Indonesia. Nah, ini menyangkut marina internasional ini. Ini salah satu proyek unggulan kali di Kura-Kura Bali ini. Betul. Sejauh ini seperti apa progres dari pembangunan marina internasional ini? Nah, sebelum ke situ, jadi kenapa kita bikin marina itu kan? Di Indonesia ini ada banyak tempat parkir kapal untuk yacht kayak gitu kan, kapal yacht, kapal mewah itu. Nah, tapi belum ada yang standar internasional. Jadi kalau kayak hotel itu kan ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, kalau marina itu dia hitungannya anchor gitu, anchor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini belum ada di Indonesia. Di Singapura ada, di Uni Emirat ada, di Saudi Arabia ada, di Eropa juga itu banyak. Nah, kita Indonesia ada 17.000 pulau. Bali pun terkenal dengan wisata baharinya. Terus kapal yacht dari luar datang, dia ke Labuan Bajo, dia ke Raja Ampat, dia ke Banda, tapi begitu dia parkir atau apa, dia ke Sydney, atau dia ke Singapura, atau dia ke Penang. Nah, atau bahkan ke Thailand sekalipun. Nah, di Indonesia belum ada. Nah, kita lihat di Bali ini posisinya ada di tengah-tengah di Indonesia, dan ini tempatnya ideal. Nah, marinanya ini kita harapkan si marina ini nanti bisa muat untuk 146 kapal yacht yang panjangnya 146 yang panjang yachtnya itu bisa sampai 100 meter untuk kapal-kapal seperti itu. Nah, kemudian nanti ada promenadnya, orang bisa jalan di sekeliling di sekitar tempat parkir kapal itu. Terus ada fasilitas-fasilitasnya, ada toko, ada flagship store untuk toko barang-barang mewah, kemudian juga ada restoran, ada hotel, ada museum, ada fasilitas-fasilitas umum lainnya gitu. Nah,
dan juga ada ya tentunya nih di Bali tentu ada villa-villa juga yang terintegrasi dengan ekosistem marina tersebut. Nah kita ingin mendorong dengan adanya ini adalah gaya hidup maritim kembali lagi ke Indonesia. Indonesia lagi-lagi Indonesia negara maritim 17.000 pulau. Betul. Nenek moyangku orang pelaut. Tapi orang gimana cara supaya orang Indonesia mau merangkul kembali, mengambil kembali gaya hidup orang, gaya hidup kemaritimannya orang Indonesia bahari. Dan bahkan ya sebetulnya ya di daerah di pulau itu, di Pulau Serangan kan secara turun temurun di situ juga udah ada warga dari Kampung Bugis dan kapal-kapal pinisi yang dari Raja Ampat, Banda atau dari Labuan Bajo itu setiap tahun kalau diperbaikan kapal pasti dia larinya ke pantai, ke Pulau Serangan ini untuk melakukan perbaikan kapal. Jadi ya tradisi itu ada. Sekarang bagaimana kita dengan adanya ini kita mengedepankan kembali, menghidupkan kembali, memasyarakatkan kembali gaya hidup maritim ini. Nah selain marina, ini kan marina akan menjadi marina internasional pertama di Indonesia ya? Harapannya begitu. Ya. Nah selain marina, apalagi yang tengah gencar dibangun di Kura-Kura Bali ini? Jadi KEK ini, kawasan ekonomi khusus ini kita diharapkan itu akan dibangun dalam waktu 30 tahun. 30 tahun ya. Dalam waktu 30 tahun dengan dikejar oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu untuk menarik investasi dari luar itu senilai sampai dengan 104 triliun rupiah. Itu nilai investasinya? Nilai investasinya dari 104 triliun rupiah selama 30 tahun dan menciptakan lapangan pekerjaan 30.000 tenaga kerja langsung dan 60.000 tenaga kerja tidak langsung. Jadi maksudnya itu dari vendor, dari kontraktor, dari konsultan dan lain sebagainya gitu. Nah, total 90.000 dalam 30 tahun. Tapi 30 tahun cukup panjang lah ya. Tapi untuk 5 tahun ke depan sampai tahun 2028 dari yang 104 tadi kita mungkin targetkan 13 triliun dulu. Nah 13 triliun ini hampir setengahnya itu nanti adalah investasi untuk si marina dan ekosistemnya, bukan cuma marinanya tapi marina dan sekeliling-sekelilingnya ini. Berarti 5 tahun ini 13 triliun ya? 13 triliun. Kalau 30 tahun target divisanya 104. Apanya? Divisanya? Ya, targetnya. Saya nggak belum ini ya. Tapi target ininya adalah bisa menambah jumlah wisatawan 1,2 juta per tahun. Sekarang kan Bali di 6,5 ya, 6,5 dan target pemerintah tahun ini kalau tidak salah 7 juta. 7 juta. Nah, dengan adanya ini bisa menambah lagi dan ya biar bagaimana ya Bali tetap ekonominya terutama tetap pariwisata. Betul. Dan kita permintaan terhadap pariwisata ini akan terus meningkat. Nah, tapi bagaimana membuat pariwisatanya ini ya oke boleh tambah banyak, tapi ya yang berkualitas, jangan yang seperti kemarin lagi hanya gitu. Kuantitas saja ya. Betul, jangan kuantitas tapi kualitasnya gitu kan. Jadi juga untuk kita menjaga supaya ya carrying capacity dari Pulau Bali itu sendiri dan Pulau Serangan itu juga tetap terencana dengan baik. Karena itu tadi si proyek kita kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang berada di Pulau Serangan ini diharapkan bisa menjadi prototipe bagaimana melakukan investasi pariwisata yang berkelanjutan. Betul. Jadi ya secara fisik yang sudah kita lakukan sejauh ini kita sudah membangun 8 km jalan dan jalan ini tidak pakai aspal, semuanya pakai paving block. Dan itu untuk memastikan bahwa air itu masuk ke jalan, masuk ke bawahnya, di bawahnya itu sudah ada saluran-saluran air yang terhubung dengan 2 km kanal dan 7 danau penampung penadah air gitu kan. Karena Bali kan punya masalah dengan air air bersih dan ini dengan sistem ini kita harapkan bisa jadi prototipe yang mungkin nanti bisa direplikasi di wilayah-wilayah lain di Kota Denpasar atau di Kabupaten Badung atau di kabupaten lainnya. Kalau ke KEK Kura-Kura Bali bisa dilihat kita kabel nggak ada di atas, nggak ada semua. Nggak ada tiang-tiang listrik, tiang ISP, kamu nggak ada, semua ada di bawah tanah. Jadi ya
PDAM juga ada, tapi tadi kita nggak mau terlalu ada PDAM, tapi kita tidak mau tergantung sepenuhnya PDAM, makanya tadi ada penampungan air dan pengolahan air dan juga pengolahan air limbah juga ada di sana. Nah itu ya yang mungkin kedepannya kalau ini berhasil ya barangkali ya bisa lah jadi semacam kita bahwa bisa loh gitu. Dan ini yang mungkin ayo kita coba di luar dari kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali ya digetuk tularkan pelan-pelan ke kabupaten kota yang ada di Bali. Ya, sekarang lagi beberapa kabupaten sudah mulai mengarah ke sana ya. Jadi kabel yang ada di atas itu yang berserakan sudah mulai ditanam di bawah. Ya tentu berharap bahwa kondisi Bali ini lebih baik lagi kan gitu ya. Beberapa ini juga beberapa pejabat dari dinas terkait, dari OPD terkait sudah melakukan studi banding ke tempat kita juga untuk melihat ini gimana ini segala macam, dan juga konsultan atau kontraktor yang kita pakai juga kita mulai kenalkan juga dengan pihak OPD terkait untuk menjadi ya saling belajar lah gitu bagaimana caranya dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, terkait investasi tadi ya, sampai sejauh ini tahun ini 2025 capaian investasinya seperti apa? Sudah sejauh ini kita di angka 2 triliun ya sudah. Tenaga kerjanya itu hampir 3.000, tepatnya 2.796 yang lapangan kerja yang sudah terserap ini, dan kita juga bekerjasama dengan UMKM yang kita khususkan, yang kita utamakan adalah UMKM yang dari Bali, khususnya juga dari Desa Serangan. Nah ini kita kenapa saya tahu angka ini juga karena kita setiap 2 minggu sekali itu kita dikejar terus ditanya oleh Sekretariat Dewan Nasional yang di bawah Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan juga Dewan Kawasan KEK yang ada di bawah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota. Itu kita setiap 2 minggu secara lisan memberikan laporan progres gitu kan, sejauh mana investasinya, realisasi investasi, sejauh mana realisasi lapangan kerjanya, sejauh mana kerjasama dengan UMKM-nya, itu terus. Nah kemudian setiap 3 bulan sekali, setiap 3 bulan kita juga harus membuat laporan tertulis yang kita harus sampaikan ke Setdenas, Dewan Kawasan, termasuk juga ke Bank Indonesia, juga ke Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan jadi kita benar-benar dijaga. Banyak banget yang melototi bahwa ini investasi yang harus, dan melakukannya juga harus benar dan harus melibatkan masyarakat gitu kan. Dan apalagi juga dibilang dari awal kita melakukan memasukkan proposal kita untuk mendapatkan kawasan ekonomi khusus ini, kita bilang bahwa kita akan melakukan ini berdasarkan Trihita Karana. Nah, itu juga ditanya juga khususnya juga dari Dewan Kawasan itu juga yang di bawah Pak Gubernur dan Pak ini ditanya terus ini gimana. Dan sebetulnya di Perda RT RW khususnya itu juga kan sudah tertulis semua investasi yang ada di Bali itu harus mengikuti dengan Trihita Karana. Jadi ya bukan hanya kita memang maunya begitu, tapi memang kita juga secara peraturan, secara regulasi dari pemerintah daerah ya harus Trihita Karana dan juga Trimandala bahkan untuk gedung-gedungnya itu dan lain sebagainya. Jadi ya itu semua kita lakukan, dan dengan arahan dan juga pengawasan dari administrator KEK dan juga dengan dari Dewan Kawasan, ya itu juga kita diarahkan juga untuk punya tim ahli yang dari lokal, dari Bali, dari Udayana dan mana, untuk melihat kalau ada desain bukan dari kita, desain khususnya yang dari investor yang masuk, nah itu harus memenuhi itu kriteria-kriteria yang udah ada ditetapkan oleh Gubernur dan Wali Kota sebelumnya melalui Perda yang ada gitu. Jadi ya bukan dari kita ya kita mendukung itu, tapi ya sebetulnya bukan dari kitanya pun, dari aturan yang ada memang sudah mengharuskan Trihita Karana dan ya Trimandala ini juga. Jadi prinsip-prinsip dasar dari Trihita Karana itu dipakai prinsip dalam pembangunan di Kura-Kura Bali ini ya? Betul. Implementasinya dalam bentuk apa misalnya? Kalau gedung, nah kalau yang menarik ya kalau gedung ya kayak tadi kan Trimandala, kemudian juga terus juga kan ya upacara-upacara yang harus tetap ada. Begitu selesai harus ada melaspas sebelum mau melakukan apa-apa, kita harus matuk piuning. Terus juga ya benar-benar kita mempertimbangkan, apalagi Pulau Serangan ini kan juga
kawasan yang sakral ya. gitu kan. Jadi ya secara skala dan skala itu juga benar-benar ya kita sangat hati-hati. Jadi kita selalu minta masukan-masukan dari para mangku, dari juru desa, dari baik dari desa Serangan, atau kadang juga kita diskusi dengan dari ya dari Puri Kesiman, seperti itu juga. Ini kita banyak ada diskusi-diskusi itu, jadi kita nggak sembarangan gitu ya. Ada kita banyak akhirnya ada masukan gitu kan untuk dalam hal melakukan pembangunan ini. Kita harus melakukan misalnya upacara Kudu Piduke, Jangkepan Karang, mengingat sejarahnya dulu mengenai pulau ini, terus kemudian juga Segara Kerti juga kita lakukan. Jadi ya semua upacara-upacara ini kita lakukan sesuai dengan arahan dan masukan dari para beranda juga. Ada banyak masukan. Karena kura-kura Bali ini ada di Bali ya. Kura-kura Bali ada di Bali, di mana tanah dipijak, di situ lagi dijunjung. Seperti itu. Nah, tadi Bang Sagi sempat menyinggung investor ini. Nah, selain dari dukungan dari pemerintah, dari investor sendiri ada yang terlibat di kura-kura Bali. Ya. Jadi sebetulnya jadi ini kan KEK ini salah satunya adalah konsepnya juga kan kita bersaing ya antara di negara-negara khususnya di ASEAN atau di Asia. Investor banyak masuk, datang ke Thailand, investasi ke Malaysia, datang ke Vietnam. Nah, kemudian pemerintah itu berlomba-lomba untuk memberi insentif supaya mereka mau investasi di Indonesia. Nah, dan ini harapannya adalah si KEK ini yang dalam hal ini BTID adalah sebagai badan otoritanya, kita yang kemudian punya pekerjaan itu menarik gitu loh. Bagaimana investor itu pada mau investasi di sini. Nah, sebetulnya kalau mau lihat kawasan ekonomi khusus ini, KEK Kura-Kura Bali ini yang jaraknya kan ya cuma 15 menit dari airport. Kemudian juga ya ini ada di dekat Sanur, ada dekat Denpasar Selatan gitu kan. Tanahnya cukup luas, 458 hektar. Di mana lagi ada di Bali tanah yang katakanlah masih ya luas terbuka, yang prime lah seperti itu. Nah, kalau kita mau cari investor yang asal aja gitu, dia mau buka beach club semua gitu ya gampang gitu. Tapi kita nggak mau, karena itu tadi kita mau sudah komit tadi untuk Trihita Karana, terus kemudian juga kita bilang tadi kita mau sustainable dan lain sebagainya. Kita hanya memilih dan kita benar-benar mengkurasi calon investor yang mau komit untuk Trihita Karana juga, dan juga mau komit untuk ikut bersama bermitra dengan Desa Serangan. Kalau dia nggak mau, nggak apa, kita nggak oke. Ada macam-macam dari banyak negara. Disaring, diselektif ya. Karena kan sejak beberapa tahun terakhir ini kan investor itu kan dipermudah oleh pemerintah. Betul. Tapi pakai OSS gitu kita kan. Hanya dengan modal segini sudah bisa investasi. Tapi di Kura-Kura Bali ini selektif gitu ya. Kita benar-benar selektif karena tadi kita ceritanya ya mau ya kan harus jadi prototipe untuk yang baru. Kalau enggak ya begitu lagi nanti 7 juta, 8 juta atau bahkan 10 juta. Tapi kalau yang datang masih yang kayak yang kemarin ya kepekeran. Iya, lagi kita mau yang lebih lah gitu. Ini membawa tantangan tersendiri juga kayak misalnya di KEK Sanur itu kan jadi ya KEK kesehatan. Kemudian di kita kan nanti juga ada wellness-nya juga, wellness center. Nah, selama ini kan talenta yang ada di Bali itu lebih banyak pariwisata hospitality. Nah, dengan adanya ekonomi baru ini, ada pariwisata baru ini, berarti kan talenta di Bali juga udah mulai harus ngeliat, berarti nggak harus sekolah pariwisata aja, berarti harus sekolah kesehatan, sekolah kedokteran. Sekarang juga di Bali kan terkenal sekolah kedokteran. Kalau mau jadi spesialis gigi, kecantikan, atau patah tulang, datangnya ke Bali. Nah, ini dengan adanya rumah sakit internasional, dengan adanya wellness internasional, nah itu ya mungkin akan lebih banyak pilihannya buat warga Bali, anak-anak Bali, putra-putri Bali untuk ya belajar hal-hal baru. Akhirnya mungkin nanti ada investasi baru, sekolah baru mengenai yang itu, atau jadi sekolah suster, sekolah perawat internasional, dia entah bisa dibuka di Kura-Kura Bali atau buka di tempat yang lain, di Denpasar atau di Badung sekalipun. Ya itu diharapannya itu seperti industri-industri pendukung atau sektor-sektor pendukung bisa saling bantu. Atau tadi ada sports tourism gitu kan ya, mungkin nanti ada pusat-pusat olahraga yang lebih ini. Sekarang aja sudah di Bali padel gitu, mungkin yang lagi ini. Terus mungkin yang belum ada bagaimana pusat riset
olahraga. Jadi mau main padel tapi bisa kayak Superman mainnya atau gimana gitu kan. Jadi lebih kuat atau mau berenang jadi Iron Man gitu kan. Berenangnya 4 km tuh bisa lebih efisien dan nggak kehabisan napas. Nah mungkin nanti ada pusat-pusatnya di Kura-Kura Bali atau di tempat lain di Bali ini. Jadi ya jenis wisatawannya pun datang kan berbeda. Betul, ya kalau kayak dulu aja, sekarang kan juga udah mulai jenis wisatawan yang untuk dari mancanegara yang datang ke sini misalnya untuk antar lagi ada maraton gitu kan. Ya, jenisnya kan beda. Cari makanannya makanan sehat. Lebih peduli sama kebersihan, lebih apa. Nah itu ya kita yang beradaptasi dengan itu bersama-sama dengan warga Bali. Nah di Kura-Kura Bali sendiri nanti tadi sudah sempat disinggung bahwa nanti juga akan dibangun hotel, villa seperti itu ya. Betul. Bahkan juga sekolah ya. Ya. Gimana itu nanti? Tentu juga ini akan juga membuka lapangan pekerjaan dan tentu juga untuk wisatawan berkualitas nanti. Betul. Ya sekarang ini juga wisatawan berkualitas atau apa gitu kan. Wisatawan berkualitas juga cenderung kadang-kadang stay-nya juga lebih lama atau apa gitu kan. Nah tadi kita juga butuh talenta-talenta yang lebih baik. Nah challenge kita adalah tantangan kita selama ini adalah menarik talent Indonesia untuk mau bekerja di Bali. Bahkan orang Bali sendiri, kebanyakan orang Bali kalau udah sukses, udah berhasil, udah apa juga susah mau ditarik pulang ke Bali. Pertanyaannya selalu sekolah buat anak saya gimana? Atau fasilitas kesehatan buat orang tua saya gimana? Kayak gitu kadang-kadang gitu. Nah jadi ini kita coba menjawab dengan satu ada di KEK Sanur, ada rumah sakit internasional. Jadi kalau punya orang tua yang sudah uzur, mungkin nanti lebih banyak perawatannya di sana atau apa. Jadi ada kelas dunia lah perawatannya kalau kenapa-napa. Mudah-mudahan sehat terus. Nah kemudian kalau untuk sekolah, nah ini kita sekarang buat ada namanya ACS Bali. Ini adalah bagian dari jaringan sekolah internasional dari Singapura yang umurnya udah lebih dari 139 tahun atau 140 tahun. Nah yang sekolah ini adalah dia lulusannya itu rata-rata jadi menteri atau jadi apa, sekolahnya ke Oxford, ke Harvard, Ivy League dan sekolah-sekolah top yang ada di Asia dan di Jepang dan lain sebagainya. Nah ini jadi yang pertama di Bali dengan fasilitas yang lengkap. Ada lapangan bolanya, ada lapangan futsalnya, dan kedepannya nanti akan ada asrama dan juga kolam renangnya. Karena sekolah ini selain juga bukan hanya nanti pintar buku, tapi juga pintar olahraga dan juga pintar bermasyarakat. Itu sekolah unggulan dan itu kurikulumnya dia IB, International Baccalaureate, dan Pak Prabowo juga sedang ada program memperbanyak sekolah-sekolah IB. Jadi ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat juga, dan ini ya bisa jadi kesempatan ya dengan putra-putri Bali gitu untuk mendapatkan pendidikan yang. Jadi sekolah ini juga dibuka untuk bagi warga Bali ya? Dibuka untuk warga Bali, tapi mungkin untuk awal ini karena masih untuk baru kelas 1 sampai kelas 7 kalau saya nggak salah. Nah itu mungkin ya baru masih belum banyak lah, mungkin baru tahun depan yang benar-benar lebih banyak. Terus nanti juga perannya di masyarakat juga gimana ininya juga baru programnya mungkin baru tahun depan lah, baru kelihatan. Iya. Dan tadi terkait hotel dan villa itu emang akan hotel dan villa tadi jadi bagian dari ekosistem. Kapan Marina sudah mulai dibangun apa? Kalau yang villa berbarengan nanti dengan Marina? Berbarengan. Kan Marina sekarang juga kan masih menggunakan infrastrukturnya, terutama infrastruktur yang di bawah lautnya, kemudian juga untuk pengamanan penanganan abrasi dan erosinya, itu dulu yang dikerjakan. Tapi itu harus selesai ya dalam 5 tahun ke depan. Kemudian ya villa baru mulai piling, kita baru testing ininya, dan kemudian tahun depan itu kita juga yang akan udah buka itu adalah luxury outlet. Jadi dari brand-brand internasional itu akan ada outlet pertama yang ada di Bali. Itu juga kita harapkan bisa jadi
mencegah devisa Indonesia keluar karena banyak orang Indonesia suka just tip, pergi ke Jepang, ke Gotemba, atau dia pergi ke Johor Baru atau ke Belanda, ke Batavia atau itu, ya dia belanja just tip, kemudian yang ngapain, gimana caranya ya orang Indonesia ya belanjanya di Indonesia aja lah gitu kan, walaupun dengan brand-brand ini. Nah ya nanti di sekitar outlet ini nanti juga akan ada semacam ya tempat penginapan juga lah, gitu kan, juga untuk memudahkan juga orang untuk ke sana. Jadi ya banyak lah. Tapi Pak, dari semua ini karena kita tadi konsisten dengan visi Trihita Karana tadi, gedung pertama yang ada di Kura-Kura Bali itu bukan hotel, bukan mall, bukan kantor, tapi UID Bali Campus. UID Bali Kampus. Ya. Jadi ya bagaimana kita mau mengembangkan manusianya dulu. Nah, tapi kampus ini bukan kampus universitas atau bagaimana. Kampus ini adalah sifatnya sebagai hub. Di situ yang dikelola oleh Yayasan Upaya Indonesia Damai. Nah, yayasan ini umurnya sudah 20 tahun dan yayasan ini bekerja sama dengan MIT dari Boston, kemudian juga dengan Tsinghua Southeast Asia Center yang dari Beijing. Jadi harapannya hub ini atau kampus ini bisa mengambil yang terbaik dari barat dan terbaik dari timur, diketemukan di sini di tengah-tengah. Kemudian ini dikerjasamakan juga dengan Udayana, dikerjasamakan dengan UI, dengan UGM, dengan Brawijaya, dengan ITS dan lain sebagainya, terus bikin program bersama. Nah, selama ini sudah beberapa tahun ini sudah berjalan itu program-program non degree tanpa gelar profesional 6-9 bulan. Biasanya itu program yang terkait dengan kepemimpinan di bidang sustainability atau keberlanjutan. Nah, jadi ini yang dikelola atau diciptakan pertama ini SDM-nya dulu gitu ya? Betul. Sebelum proyek-proyek pembangunan betul. dimulai. Nah, di situ di program-program itu kita dosen-dosennya itu dari MIT, dari Tsinghua, dari UI, dari ITB, dan di situ juga kita diutamakan adalah peserta-pesertanya ya dari pejabat-pejabat, pimpinan-pemimpinan dari Bali, baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta maupun dari civil society, itu diikutkan di sana. Kemudian juga dari pusat, kemudian juga dapat dari level eselon 1, 2 dan juga CEO dari Jakarta atau dari Jogja atau dari Bandung. Nah, itu di situ biar networkingnya tuh dapat gitu kan. Dan akhirnya dan semuanya rata-rata baik itu program yang untuk katakanlah mid level karir maupun yang di bawah 30 tahun yang pemimpin-pemimpin muda gitu. Nah, itu selalu dikasih tugasnya adalah real kasus nyata yang ada di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi ya hal seperti ini yang justru yang kita dorong lebih dahulu gitu. Menciptakan sumber daya manusia ya. Betul. Nah, sambil minum dulu Bang, kita relax dikit lah. Nah, tadi Mas Agi sempat menyinggung soal lapangan pekerjaan ya. Ini kan menjadi menarik ya. Selalu sektor lapangan pekerjaan ini menjadi isu yang menarik bagi terutama di Bali juga kan. Nah, sejauh ini Kura-Kura Bali ini seberapa besar bisa memberi peluang lapangan pekerjaan kepada masyarakat, terutama mungkin warga lokal Bali. Sampai sejauh ini seperti apa gambarannya mungkin? Jadi tadi saya sudah sebut, tadi kita ada 2.796 untuk total seluruh yang ada di ekosistem Kura-Kura Bali. Itu termasuk ya vendor, kontraktor, termasuk pekerja konstruksi gitu ya. Nah, tapi kalau yang untuk yang intinya itu adalah PT BTID bersama anak-anak perusahaannya. Itu kita ada sekitar 250-an, yang mana 70% itu adalah warga Bali. Nah, dari yang 70% itu kurang lebih 30-an persen itu adalah dari warga desa Serangan. Nah, selama ini ya sudah sudah berjalan seperti itu. Dan kita juga untuk di posisi-posisi manajerial itu memang
sebagian diisi oleh warga Bali gitu ya, banyak dari Denpasar, dari apa yang aslinya dari Singaraja atau apa gitu. Tapi yang jadi dari sejauh ini sudah terkomodir ya, sudah sampai 70% ya. Betul. Terutama bagi warga Serangan sendiri. Betul. Bukan hanya pekerjaan yang kita berikan, kita lebih banyak juga mendorong tadi kan kemitraan untuk UMKM, dan kita melakukan program-program bersama Yayasan UID tadi juga untuk pelatihan entrepreneurship, kewirausahaan ke Karang Taruna, Sekat Turuna-Turuni dari warga desa Serangan kita. Kemudian kita sandingkan, kita temukan dengan angel investor untuk mereka punya ide apa, bikin bisnis apa, ayo gitu kan. Atau bisnis yang udah existing itu juga kita dorong. Atau ada juga yang sudah jalan itu ada sanggar Omah Seni kita bilangin, dan sanggar desa itu kita sewaktu COVID atau pandemi itu sempat mati suri, kita bantu untuk hidupkan lagi. Latih lagi penggamelnya anak-anak situ, penarinya anak-anak situ. Nah, kemudian setiap kita ada acara itu kita undang mereka menari. Nah, tapi ini kita bikinkan PT, dikelola oleh mereka sendiri. Nah, kemudian jadi anak-anak ini bisa menjadi pekerja seni dan mereka dibayar secara fair, profesional gitu. Secara profesional. Jadi warga desa Serangan bisa mempunyai, ya terinspirasi dari itu, dan juga bisa mempunyai penghidupan alternatif selain ya memang kan desa Serangan ini 4.080 warganya ini dominan sekarang penghidupannya dari pariwisata, khususnya pariwisata penyeberangan dari dermaga Serangan. Nah, tadi Bang Saki sempat nyinggung sedikit soal challenge bagi warga Bali untuk kerja di Bali ini. Karena memang kenyataannya banyak yang bekerja di luar ya. Betul. Untuk menarik ke Bali ini. Memang seperti itu kondisinya sekarang ini. Bahasanya gini sih, kayak misalnya contoh anak-anak yang dari desa Serangan gitu kan, bagus gitu kan, umur 20-an, 25 gitu kan, atau ini kita ajak masuk ke ekosistem kita gitu kan, masuk ke Yayasan UID, masuk ke BTID atau anak perusahaan kita, atau para tenan-tenan yang lain ada di situ. Begitu dia bisa kerja mulai profesional, udah bagus, percaya dirinya tumbuh, kita kasih pelatihan public speaking dan lain sebagainya, bagus, bahasa Inggrisnya bagus, ada pekerjaan di luar, entah di Amerika, entah di Eropa, atau ke Jepang, pergilah dia gitu kan. Ya udah, itu memang ya rezekinya dia kan. Nah, tapi itu kendalanya. Begitu dia bagus, dia tahu ada kesempatan lain di Jakarta atau di Surabaya atau ya di luar gitu. Artinya kan. Kita sudah berupaya ya. Dan kita juga bahkan ada memberikan beasiswa untuk menawarkan beasiswa untuk pekerjaan-pekerjaan teknis. Ya karena kan kita lagi banyak membangun. Itu kita banyak butuh tenaga-tenaga teknis terkait ya kayak engineering atau apa dan lain sebagainya. Ada kita beasiswa selama 3 tahun atau apa. Tapi sayangnya ya orang tuanya atau bahkan anaknya sendiri itu lebih tertarik balik lagi, bilangnya hospitality lagi, pariwisata lagi gitu. Jadi ya dan ya masih menantang, dan kita masih mencari bentuk bagaimana caranya gitu supaya kita bisa bermitra dengan warga desa Serangan, dan juga menjadi juga tepat sasaran dan tepat guna juga. Ya karena kan masalah lapangan pekerjaan itu juga kadang mismatch kan, butuhnya apa, adanya apa, itu kan adanya apa, pekerjaannya apa. Nah itu yang jadi challenge nah ini kita terus, nah makanya kita juga makanya sekarang kita juga rajin Pak, setiap 2 bulan sekali itu kita ada forum dengan Ibu Lurah Serangan beserta jajarannya, Karang Taruna, kemudian kepala lingkungan. Jadi mereka dari beliau menyampaikan apa saja gitu ya, kita tampung, kita terima, kemudian kita cek setiap kita bikin checklistnya apa yang sudah disampaikan. Setiap 2 bulan itu kita lihat progresnya dari apa yang disampaikan apa ya. Nah juga dengan juru bendesa bersama prajuru-prajurunya kayak gitu juga kita ada rutin. Jadi ganti-gantian, bulan ini bulan ini desa dinas, desa adat, kemudian kadang dengan kelompok nelayannya ikut, kadang dengan kelompok Karang Tarunanya dan lain sebagainya. Pokoknya kita jaga terus supaya komunikasi itu lancar gitu kan. Ada apa-apa ya sampaikan seperti itu. Atau ya sebaliknya, kita juga ada progres, ada apa, kita ada lapangan kerjaan baru, ada proyek baru, ya kita langsung tawarkan ke mereka. Tapi tadi kadang ya tantangannya itu tadi kita yang kita cari malah
keluar gitu kan, yang sudah kita katakanlah katakanlah pelatihan magang atau apa, wah ini bagus nih, atau dia keluar, atau kebalikannya, ya kita kasih ini maunya kita butuhnya engineering, sayangnya ya di Bali itu masih lebih dominan ya hospitality. Sebenarnya kita kan butuhnya untuk membangun gitu, atau tapi ya talenta yang untuk yang dari Bali secara umum sih sebetulnya cukup banyak, makanya tadi kita 70% justru warga Bali, tapi ya kalau yang dari serangannya yang masih banyak ya. Ya untuk level itu ya masih kita coba cari terus bagaimana jalan terbaiknya gitu. Ya, Tribuners seputar Tribun Bali menarik ini. Bagaimana kura-kura Bali ini membangun pariwisata berkualitas ya, untuk mendukung Bali menuju pariwisata berkualitas dan menjadi sebagai pusat ekonomi baru di Bali. Nah, tadi Bang Sagi sudah menjelaskan bagaimana proyek-proyek unggulan pembangunan yang dilakukan di kura-kura Bali ini. Nah, sejauh ini kalau kita bicara lingkungan, bagaimana dampak terhadap lingkungan sendiri? Ini kan jadi isu sensitif juga, terutama di Bali ini. Dari lingkungan ya kita bicara mungkin selama berapa tahun ini kita sudah menanam lebih dari 700.000 tanaman, termasuk pohon, dan karena di situ jadinya seperti hutan, akhirnya sekarang banyak burung yang kembali ke situ. Jadi kita sudah catat ada kurang lebih 155 sampai 160 spesies burung. 60% diantaranya itu adalah burung migran dari Australia maupun dari Asia Utara. Jadi bukan cuma burung yang bukan cuma manusia yang berkunjung ke Bali, burung pun mau healing gitu loh. Mau healing ya. Asal jangan hilang aja. Kalau dulu serangan agak tandus, mungkin sekarang semakin banyak tanaman, pohon. Mereka pun datang ya, burung-burung ini ya. Ya, jadi ya itu luar biasa sekali. Tapi ya banyak burung, akhirnya jadi banyak ular juga. Banyak ular, banyak biawak juga gitu kan. Nah, terus bukan hanya itu, ada kelelawar, ada apa. Dan juga kalau yang kita track lagi setelah burung itu adalah kupu-kupu sama capung. Itu sejauh ini ada sekitar 16 spesies yang bisa kita track. Next yang kita mau track juga jenis-jenis terumbu karang gitu, ada berapa. Nah, dan di sana juga tempatnya penyu, ya makanya juga ya namanya pulau, ya dulu kan dikenalnya selain Pulau Serangan tapi juga dibilangnya Pulau Penyu, ini kan karena ini tempatnya penyu itu mampir, bertelur, kemudian dia pergi lagi. Nah, ini kita selama ini adalah kerjasama dengan Turtle Conservation Education Center yang ada di Desa Serangan, yang dikelola oleh Bupdanya Desa Adat Serangan. Nah, itu bersama mereka itu kita melihat ada peningkatan dari jumlah sarang yang ditemukan. Tadi tahun sebelumnya itu ada sekitar 80, terakhir kita cek udah naik jadi ada 95 sarang yang ditemukan di sepanjang pantai Serangan yang ada di wilayah kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Dan sepanjang tahun yang lalu itu kita mendata ada sekitar 7.600 telur yang bisa diselamatkan, kemudian ditetaskan di TCEC, kemudian dilepas liarkan lagi di pantai yang sama. Nah, harapannya nanti 30 tahun lagi si penyu-penyu dewasa itu akan kembali lagi ke situ dan terus betul-betul di situ. Jadi siklus itu tetap kita jaga. Jadi siklusnya masih justru tidak terdampak dengan kehadiran kura-kura Bali ini ya. Kalau kita menjaga supaya tidak terdampak, kita yang namanya kita Bali Turtle Island Development, kita tetap harus menjaga supaya ya itu kan ya istilahnya bisa dibilang ya ciri khasnya kita lah gitu kan, dan ciri khasnya Pulau Serangan. Itu jangan sampai hilang si penyu-penyu ini. Nah, ini makanya kita kerjasama terus. Dan kebetulan juga Pak, di dalam kawasan kita itu ada tanah milik pemerintah pusat, miliknya Kementerian Kehutanan, tanah Tahura, itu seluas 30 hektar. Nah, di 30 hektar itu ada program pemerintah, itu nanti proyeknya namanya, mereka mau membangun namanya International Mangrove Research Center. Jadi itu proyek di tanah pemerintah, proyek pemerintah antara pemerintah
Uni Emirat Arab dengan pemerintah Indonesia, mereka membangun International Mangrove Research Center yang ya melakukan riset mengenai mangrove dan kehidupan maritim. Dan ya harapan kami ya nanti ke depannya juga masalah pelestarian penyu, masalah pelestarian terumbu karang dan juga. Ekosistem laut ini juga ya bisa tetap terjaga di dibantu oleh riset ini. Jadi ya sudah groundbreaking di tahun lalu, di bulan Mei kalau saya nggak salah, itu berbarengan dengan acara World Water Forum di tahun 2024 yang lalu. Jadi mungkin menjadi jawaban bagi masyarakat ya. Betul. Selama ini mungkin itu secara lingkungan. Secara lingkungan mungkin menilai bahwa kehadiran kura-kura Bali mengganggu ekosistem dari penyu atau mangrove atau burung. Justru ini tetap dijaga gitu ya Bang ya. Balik lagi karena tadi kata ekonomi baru, pariwisata baru, ya sekarang pariwisata baru ya wisatawan nyarinya justru yang alami gitu, yang alam-alam, justru yang ada penyu, ada burung, ada rumput laut, ada terumbu karang, itu justru nilainya lebih turis-turis yang premium, yang luxury itu adalah sekarang yang justru yang kembali ke alam gitu. Justru yang kayak gitu ya harus kita pelihara, dan justru itu kita jaga bersama dengan warga desa Serangan dengan tradisinya. Nah itu yang justru nanti yang nilainya itu yang dicari gitu, dan itu sejalan juga dengan program Pak Gubernur gitu kan, yang mau ajak adat Bali itu ini ya yang yang kita tuju bersama lah gitu. Nah kemarin ini kan sempat juga nih rame Bang di Kura-Kura Bali ini kan viral gitu ya. Ada terkait perubahan nama Jalan Kura-Kura Bali, kemudian juga hingga pagar laut ya yang menggunakan pelampung gitu. Nah itu sudah clear sekarang ini sampai itu seperti apa? Sudah clear. Kalau untuk masalah nama jalan ya itu kan peninggalan dari pada waktu ada acara waktu G20 dan itu juga udah selesai. Itu diminta untuk dilepas, ya udah dilepas. Memang juga ya biasalah, udah ada ada acara seperti itu yang kadang-kadang ya kita lalai untuk membereskannya gitu kan. Dan itu waktu itu kita juga tunggu, karena itu kan waktu kita taunya itu prosesnya dengan bersama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya kita pikir ya udah tidak ada tidak menjadi masalah. Ternyata kemarin menjadi isu, ya udah ya nggak ada masalah, lepas aja. Gitu. Nah, terkait yang pelampung ini seperti apa sekarang? Nah pelampung itu sebetulnya sudah lama dipasang, karena itu kan dipasangnya pada waktu itu pelampung itu sekarang udah dilepas. Jadi itu sekarang hanya dipasang buoy aja, buoy besar begitu bersama tanda bahwa hati-hati di sini ada palung gitu. Jadi waktu itu memang dipasang pelampung kecil aja, dan itu untuk supaya ya orang berhati-hati lah untuk masuk ke dalam laguna gitu kan. Nah selama ini kan kalau nelayan kita ada nelayan yang kita data ada 400 sampai 412 nelayan dari desa Serangan. Itu kalau nelayan desa Serangan sebetulnya sudah tahu kalau nelayan laut lepas itu dari desa Serangan itu ke laut lepas, ke luar gitu kan. Nah jarang yang masuk ke dalam lagun. Jadi nelayan itu keluar, bukan ke dalam gitu. Nah dan udah tahu di lagun itu adalah palung yang dalamnya 6 sampai 8 meter gitu kan. Nah kemarin itu yang cukup ramai adalah ada harapan orang untuk boleh terutama dari luar desa Serangan untuk boleh mancing gitu. Nah itu perhatikan begitu pelampungnya dibuka, ya ada antusiasme dari warga dari Ketawel, dari Denpasar gitu kan datang untuk mancing. Nah tapi karena mereka tidak tahu situasi di situ, mereka datang tanpa pelampung gitu. Tapi kalau warga desa Serangan ke sana mereka pakai pelampung, udah tahu tempat-tempat yang aman gitu. Soalnya jalan tuh begini gitu, rawan. Makanya kemarin dengan terima kasih juga atas arahan dari Pak Gubernur beserta OPD jajarannya,
itu ya diarahkan udah pakai buoy aja, kemudian dipasang itu tanda-tandanya di mana daerah-daerah berbahaya, kemudian juga dukungan dari Satpol PP dan Polairut itu membantu untuk melakukan sosialisasi. Soalnya kalau terjadi kecelakaan, terjadinya di wilayahnya kawasan ekonomi khusus, kan nanti ya PT BTD juga nanti yang jadi dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Jadi ya, tapi selama ini untuk yang warga desa Serangan yang 400 sampai 412 nelayan ini selama ini aksesnya sih nah itu terkait akses nelayan tuh lancar aja. Lancar ya. Dan memang mereka harus pakai rompi dan memang ada warnanya. Tapi yang namanya masuk ke daerah konstruksi itu ya biasa kan pakai rompi pengaman dan pengenal karena kan banyak alat-alat berat masuk gitu. Dan karena sebagian nelayan itu kadang mereka memang harus naik motor dulu melintas ke dalam untuk motong supaya nggak gitu kan, untuk motong terus ke tempat-tempat mereka melakukan aktivitas. Nah itu yang ya untuk menjaga keamanan, apalagi kalau lewatnya malam atau apa, karena ya bahaya lah gitu kan. Itu kan daerah tidak berlampu, jadi itu di rompinya itu juga dipasangin spotlight gitu kan, jadi ala pemantul cahaya, jadi juga untuk menjaga keamanan. Jadi akses nelayan tidak ada masalah ya selama ini untuk yang itu tidak masalah. Kemudian akses untuk warga sendiri gimana? Kan kalau daerah Serangan ini di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali ini kan banyak juga tempat-tempat sembahyang. Betul. Nah, di dalam itu ada 8 pura Pak. Ada 8 pura, ada Pura Patpayung, ada Taman Harum, Tirta Harum, kemudian ada Encakan Tinggi, ada Tanjung Sari, ada Batu Api, ada Batu Kerep, ada juga satu lagi Pura Dalam Sakenan, bukan Beji Dalam. Bejinya. Nah selama ini kalau warga desa Serangan asalkan menggunakan pakaian adat itu biasanya ya udah lancar aja, toh orangnya juga itu aja gitu kan. Nah kemudian tapi kalau lagi ada acara besar misalnya piodalan atau apa, dari warga biasanya udah memberikan pemberitahuan gitu kan, ini nanti kita ada rombongan besar datang gitu kan. Jadi biasanya ngasih tahu ke kalingnya atau ngasih tahu ke lian adatnya atau tembusan ke jero bendesanya, kita dikasih tahu. Karena untuk kadang-kadang juga dari kita kan juga memberikan listrik ya dan air juga ke pura-pura yang ada di dalam situ, fasilitas itu. Nah kalau ada jumlah pemedek yang lebih besar, kadang-kadang minta listriknya tolong dijaga atau airnya ditambah, atau nanti ada sampah tolong kita bantu sama-sama ininya, karena kan nggak boleh dibakar kan sampah itu. Jadi ya koordinasi itu selama bertahun-tahun sudah berjalan seperti itu. Jadi ya jadi nggak ada pembatasan akses sana ya. Nah, lagi untuk pacara itu ya. Ya, dan kita akui memang ada dari kadang-kadang yang dari luar, yang dari luar desa Serangan yang tidak tahu komunikasi itu yang dan tidak pakai baju adat. Ya. Tapi kadang-kadang suka ini juga di ya namanya pura-pura itu pura-pura lama ya, dan ada pedagingannya. Dan betul. Memang ada indikasi waktu itu juga ya itu kan sepi apa ya di tengah hutan mangrove atau apa gitu. Ya kalau dia ada dicongkel atau apa, nah itu ya kan BTID lagi yang yang harus ikut ya mengawasi juga. Jadi makanya ya siapa yang keluar masuk atau apa ya kita terus komunikasikan dengan pihak desa kayak gitu. Dikontrol ya. Betul. Jadi bukan berarti bahwa kawasan Kura-Kura Bali ini menjadi wilayah privat gitu ya? Enggak. Meskipun statusnya sebagai kawasan khusus ya. Kawasan ekonomi khusus kan lebih untuk insentif pajak ya. Nah, tapi kalau dan fasilitas-fasilitas dari pemerintahnya. Nah, tapi kalau ini kan ya kalau apalagi tadi kita ada sekolah. Terus kemudian nanti ada GOB Grand Outlet Bali yang luxury outlet itu kan untuk untuk umum yang kita harapkan gitu kan. Tapi memang lokasi-lokasi ini kita amankan ya karena ya lalu lalang dari alat berat ini gitu. Ya banyak lah ya mungkin Bapak Ibu juga tahu di jalan depan Suwung itu kan juga jadi tempat orang latihan mobil ya. Nah, itu sering sekali terjadi kecelakaan, baik itu kecelakaan sepeda motor, kecelakaan mobil. Ya dan nah kalau di dalam kan ada banyak alat berat, itu ya kita mau menghindari itu karena sekali terjadi insiden ya
sementara kita dikejar terus betul. untuk melakukan pembangunan, ya itu yang mau kita hindari demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Baik, luar biasa ini penjelasan dari Bang Zaki. Terakhir mungkin Bang Zaki sebagai penutup ini harapan dari Bang Zaki dan juga mungkin dari Kura-Kura Bali terhadap pariwisata Bali ke depan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ya kita berharap sekali jadi bahwa Bali ini potensinya sangat besar dan khususnya dari warga masyarakat Balinya sendiri. Budaya Bali, tradisi Bali itu menjadi bukan hanya daya tarik pariwisata tapi juga bisa menjadi mercusuar dari adat budaya Nusantara, bisa menjadi contoh bagi pelestarian budaya dan adat yang ada di Indonesia. Jadi ya bagaimana adat Bali ini dan tradisi Bali ini bisa menjadi mengayomi bagi semua krama yang ada di Bali maupun tamu dan tamu yang datang ke sini. Dengan keterbukaan itu kami yakin Bali itu bisa menjadi pusat dan cahaya bagi dan percontohan bahkan bagi bagaimana ekonomi itu bisa bertumbuh tapi seimbang, sejalan dengan kebutuhan manusia dengan alam, manusia dengan sang cipta. Jadi ya parahyangan, pawongan dan pelemahannya itu bisa sembah. Nah ini nilai-nilai ini yang yuk kita bawa ke seluruh dunia. Ya itu yang dibutuhkan di dunia yang sekarang yang mungkin ya lagi nggak baik-baik saja gitu kan. Justru orang banyak lari ke Bali itu mencari wisdom itu, mencari kearifan tersebut dan kita punya, tapi jangan keseimbangan itu tetap harus dijaga bahwa boleh kita bikin ekonomi tapi ada tradisi keseimbangan kesehatan mental manusianya yang ada di Bali, siapapun dia itu bisa kita jaga sama-sama untuk sampai berabad-abad ke depan. Iya. Baik, itu Tribuners dari penjelasan dari Bang Zaki ya, Kepala Komunikasi Kura-Kura Bali. Tentu kuncinya bagaimana kita bisa mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali ini. Baik, Tribuners Semeton Libur Bali, kami akhiri perbincangan hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.